Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Baskoro selaku pengampu mata kuliah ekologi dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali pada kuliah pagi ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Latifah Wardah Syahidah sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada kali ini. Adapun topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai distribusi dan kelimpahan pada level komunitas. Sebelum diskusi dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa teknis pelaksanaan diskusi kali ini. Yang pertama yaitu penyampaian materi oleh kelompok 8 yang berlangsung kurang lebih 15 menit, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab sendiri, yakni dibuka maksimal 3 pertanyaan dan diutamakan bagi yang belum pernah bertanya. Bagi yang ingin bertanya, dapat mengaktifkan fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaan melalui room chat. Begitu teman-teman teknis pelaksanaannya. Selanjutnya adalah penyajian materi oleh kelompok 8. Bagi kelompok 8, dipersilakan. Baiklah Latifah, terima kasih. Baiklah teman-teman, pada hari ini kelompok kita akan mempresentasikan mengenai materi distribusi dan kelimpahan di tingkat komunitas. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 8, saya Nur Zafira. Saya Laura Zikra Zahra. Saya Chandra Arya Sofia. Saya Hadiatun Farida. Saya Indira Budiapsari. Oke, langsung saja. Untuk yang slide pertama ada pengertian produktivitas. Nah, produktivitas ini merupakan laju hidup dalam ekosistem atau hasil metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomasa dalam periode waktu tertentu. Nah, produktivitas ini dibagi menjadi dua, produktivitas primer dan sekunder. Untuk produktivitas primer merupakan laju pembentukan senyawa. Next. Untuk pengertian produktivitas primer merupakan laju pembentukan senyawa-senyawa organik yang kaya energi dari sebelumnya, bukan dari senyawa-senyawa organik, sedangkan slide yang sebelumnya Indira. Nah, produktivitas primer ini merupakan laju pembentukan senyawa-senyawa organik yang kaya energi dari senyawa-senyawa anorganik. Sedangkan produktivitas primer dari suatu ekosistem didefinisikan sebagai jumlah energi cahaya yang diserap dan kemudian disimpan oleh organisme produsen melalui kegiatan fotosintesis dan kemosintesis dalam suatu periode waktu tertentu. Next. Next, ini ya. Nah, produktivitas primer dibagi menjadi dua, yaitu primer kotor dan primer bersih. Pada primer kotor merupakan jumlah seluruh bahan organik atau biomasa yang terbentuk dalam proses produktivitas. Sedangkan pada produktivitas primer bersih merupakan istilah yang digunakan bagi jumlah sisa produksi primer kotor setelah sebagian digunakan untuk respirasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, produktivitas adalah jumlah energi yang diterima dan disimpan oleh oleh organisme pada suatu ekosistem. Next. Jadi produktivitas sekunder sendiri merupakan kecepatan organisme heterotrof dalam mengubah energi kimia dari bahan organik yang dikonsumsi menjadi simpanan energi kimia baru di dalam tubuhnya.
atau produktivitas sekunder merupakan laju penyimpanan biomasa oleh organisme heterotrof dalam bentuk molekul organik yang dapat digunakan sebagai bahan pangan. Jadi, pada produktivitas sekunder ini, yang menjadi subjek utamanya adalah organisme heterotrof atau konsumen. Organisme heterotrof akan memperoleh sumber energi dengan cara mengonsumsi organisme autotrof atau produsen. Kemudian, energi kimia yang didapat akan dirombak di metabolisme sehingga menghasilkan bahan organik yang akan disimpan dalam tubuhnya sebagai biomasa dan dapat digunakan oleh organisme heterotrof lainnya sebagai sumber energi dengan cara mengonsumsi organisme heterotrof ini melalui proses rantai makanan. Next. Produksi sekunder atau yang terdiri atas kepadatan, biomasa, tingkat pertumbuhan, reproduksi, kematian, dan juga waktu pengembangan menjadi dasar dalam penggambaran dinamika ekosistem, di mana peningkatan produksi di suatu lingkungan akan meningkatkan ketersediaan makanan, yang akan berdampak pula pada peningkatan biomasa. Next. Selanjutnya adalah contoh dari produktivitas sekunder. Dari produktivitas sekunder adalah padang lamun. Padang lamun memiliki produktivitas sekunder dan dukungan yang besar terhadap kelimpahan dan keragaman jenis. Padang lamun merupakan tempat berbagai jenis ikan berlindung, mencari makan, bertelur, dan membesarkan anaknya. Ikan baronang misalnya adalah salah satu jenis ikan yang hidup di padang lamun. Next. Seperti yang kita tahu, kondisi lingkungan ekosistem satu dengan ekosistem lainnya itu kan pasti berbeda. Nah, begitu pula pada laju produktivitasnya. Laju produktivitas bakal tinggi kalau faktor-faktor lingkungannya itu mendukung dan optimal. Menurut Campbell tahun 2002, ada 6 faktor-faktor yang mempengaruhi laju produktivitas. Yang pertama itu ada cahaya dan suhu. Cahaya peranannya sangat vital dalam ekosistem. Tumbuhan dan fitoplankton dapat berfotosintesis karena adanya cahaya. Jadi, wilayah yang dapat pencahayaan lebih banyak dan lebih lama punya kemampuan fotosintesis yang lebih panjang, sehingga mendukung peningkatan produktivitas primernya. Sedangkan suhu mempengaruhi produktivitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu, suhu berperan dalam mengontrol reaksi enzimatis pada proses fotosintesis. Sedangkan secara tidak langsung, suhu berperan dalam pembentukan stratifikasi kolom perairan atau lapisan-lapisan perairan yang mempengaruhi pola distribusi fitoplankton secara vertikal. Yang kedua yaitu air. Air ini dalam ekosistem ditemukan dalam bentuk air tanah, perairan, dan juga air di atmosfer, yaitu uap. Uap yang terkondensasi akan turun sebagai hujan, mempengaruhi kelembapan tanah yang mempengaruhi produktivitas ekologi. Selanjutnya yaitu tanah, di mana di dalam tanah ini terkandung hidrogen dan unsur-unsur hara sebagai hasil dari aktivitas biologi, yang juga nantinya akan mempengaruhi proses fotosintesis. Yang keempat ada kelembaban air. Kelembaban berkaitan dengan air. Air sangat penting dalam proses perkecambahan. Kelembapan yang terlalu tinggi menyebabkan penguapan yang terjadi sedikit. Yang kelima, nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dalam proses fotosintesis. Tanpa nutrisi yang cukup, tumbuhan akan sulit tumbuh dengan baik. Nutrisi terdapat di dalam tanah sebagai medium tumbuh-tumbuhan. Yang keenam ada herbivore. Herbivore adalah faktor biotik yang mempengaruhi produktivitas vegetasi. Sekitar 10% dari produktivitas vegetasi darat dunia dikonsumsi oleh herbivore. Presentase ini bervariasi menurut tipe ekosistem darat.
Akibat yang ditimbulkan oleh herbivore pada produktivitas primer sangat sedikit sekali diketahui. Bahkan hubungan antara herbivore dan produktivitas primer bersih kemungkinan bersifat kompleks, di mana konsumsi sering menstimulasi produktivitas tumbuhan sehingga meningkat mencapai tingkat tertentu yang kemudian dapat menurun jika intensitasnya optimum. Next. Baik, yang selanjutnya adalah siklus biogeokimia. Next, Dir. Apa sih siklus kimia itu? Siklus biogeokimia ialah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Nah, siklus ini tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Nah, siklus biogeokimia ini terdiri dari siklus air, siklus oksigen, karbon, nitrogen, dan fosfor. Namun kali ini kita hanya akan mereview 3 di antaranya, yakni nitrogen, karbon, dan fosfor. Saya juga yakin kalian juga sudah memahami tentang siklus-siklus ini karena memang sudah dipelajari dari sejak sekolah menengah atas mungkin. Next, Dir. Yang pertama adalah siklus karbon. Seperti yang kita ketahui, di atmosfer, kandungan dari karbon dioksida itu sedikit, yaitu sekitar 0,03%. Sumber-sumber dari karbon dioksida di udara berasal dari beberapa faktor, yaitu ada dari respirasi tumbuhan, manusia dan hewan, ada dari pembakaran batu bara, minyak bumi, asap pabrik, dan lain-lain. Nah, karbon dioksida ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen yang nantinya akan digunakan oleh manusia dan untuk berrespirasi. Nah, selain itu, konsumen tingkat 1 juga memanfaatkan sumber karbohidrat yang mengandung unsur karbon. Hewan dan tumbuhan yang mati akan dimanfaatkan oleh dekomposer. Dari proses dekomposisi ini, dihasilkan gas metana yang dapat dilepas ke atmosfer, dan jika bertemu dengan oksigen, gas ini dapat membentuk karbon dioksida. Jika tidak mengalami dekomposisi, sisa-sisa tumbuhan dalam waktu yang lama akan membentuk batu bara di dalam tanah. Batu bara ini juga nantinya akan dimanfaatkan lagi sebagai bahan bakar yang akhirnya juga menambah kadar karbon dioksida di udara. Next, Dir. Selanjutnya adalah siklus nitrogen. Seperti yang kita ketahui, dalam siklus nitrogen ini ada beberapa proses, ada fiksasi nitrogen, ada nitrifikasi, denitrifikasi, amonifikasi. Nah, secara singkatnya, nitrogen ini kan banyak banget kan di atmosfer, ada sekitar 80% nih dari udara. Nah, nitrogen bebas ini itu dapat difiksasi terutama oleh tumbuhan yang berbintil akar, kayak misal tumbuhan leguminose dan beberapa dari jenis ganggang. Nah, nitrogen bebas ini dapat bereaksi juga dengan hidrogen atau oksigen dengan bantuan kilat atau petir. Beberapa bakteri berperan penting dalam proses fiksasi nitrogen nih. Bakteri tersebut terdapat pada akar legum dan akar tumbuhan lain seperti Marsilea crenata. Nah, selain itu, terdapat bakteri dalam tanah yang dapat mengikat nitrogen secara langsung, yaitu untuk aerob, contohnya Azotobacter, dan untuk anaerob, contohnya adalah Clostridium. Dan untuk contoh ganggangnya bisa dari Nostoc atau Anabaena. Nah, nitrogen ini diikat biasanya dalam bentuk amonia. Amonia diperoleh dari hasil penguraian jaringan yang mati oleh bakter. Amonia ini akan dinitrifikasi oleh bakteri nitrit, yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus, sehingga menghasilkan nitrat yang akan diserap oleh akar tumbuhan. Nah, selanjutnya oleh bakteri denitrifikasi,
Denitrifikan akan mengubah nitrat menjadi amonia kembali, dan amonia diubah menjadi nitrogen yang akan dilepaskan ke udara. Nah, dengan cara ini siklus nitrogen akan berulang-ulang terus dalam ekosistem. Next, Dir. Selanjutnya yaitu siklus fosfor. Siklus fosfor ini berlangsung paling lama dibandingkan siklus lainnya. Mengapa demikian? Yaitu karena pada siklus fosfor ini dibagi jadi dua bentuk senyawa. Senyawa fosfat organik pada tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Nah, siklus fosfor ini diawali dengan masuknya fosfat ke dalam air dan tanah dari proses pelapukan batuan yang disebabkan karena perubahan lingkungan. Kemudian, tanaman nantinya ngambil fosfat anorganik dari tanah, sedangkan hewan bakal ngambil fosfat organik dari tumbuhan melalui proses rantai makanan. Ketika tumbuhan dan hewan mati, jasadnya nanti akan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik, yang nantinya akan disimpan di dalam tanah dan dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Fosfat juga ada yang terlarut dalam air. Nah, yang terlarut dalam air itu nantinya akan diserap oleh ganggang dan tumbuhan air lainnya. Hewan air akan mendapat fosfat organik melalui sistem rantai makanan. Dekomposer menguraikan organisme yang mati dan hasil ekskresinya menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik yang terlarut dalam air akan membentuk endapan yang tidak dapat digunakan lagi, karena pada perairan dalam itu tidak ada alirannya, sedangkan pada perairan dangkal, fosfat anorganik bakal teraduk oleh arus air dan menyuburkan ekosistem. Ekosistem yang subur nantinya akan jadi tempat hidup banyak biota air. Fosfat ini nantinya bakal balik lagi ke daratan melalui salah satu contohnya yaitu burung guano. Burung guano akan mengonsumsi ikan dan menghasilkan kotoran yang akan kaya akan fosfat. Next. Selanjutnya adalah pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Salah satu faktor penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai andil besar terhadap keseimbangan ekosistem karena manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan apa saja yang ada di sekitarnya. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ada 4 kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain ada kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan, perburuan liar, penggunaan bubuk buatan, dan pembuangan limbah
dan sampah sembarangan. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya jenis organisme hutan yang mempunyai peran untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan hutan secara sembarangan, serta penangkapan berbagai satwa langka dan dilindungi. Tindakan-tindakan ini berakibat pada terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta punahnya beberapa jenis satwa. Kegiatan pertanian intensif yang menginginkan hasil panen dalam jumlah besar pada waktu yang singkat menyebabkan terjadinya pemakaian pupuk buatan secara berlebihan. Pada saat yang sama, pengendalian hama pun dilakukan dengan menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Kedua kegiatan ini akan merusak tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme. Penggunaan insektisida buatan juga akan membunuh hewan-hewan selain hama yang mengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan lain manusia yang menimbulkan dampak sangat besar adalah kebiasaan membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Tidak hanya itu, berbagai jenis kegiatan manusia dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bunyi. Semuanya menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Kemudian ada cara menjaga keseimbangan ekosistem. Terdapat 6 cara, yaitu pertama menjadi konsumen bijak, kedua melakukan tebang pilih, ketiga mengurangi bahan bakar fosil, keempat berhenti membuang sampah sembarangan, kelima memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum terkait, dan yang terakhir beralih ke pupuk alami. Yang pertama, jadi konsumen yang bijak memang bisa menjadi banyak cabang dan berbagai rupa. Namun yang lebih spesifik di sini adalah dengan mengurangi batasan untuk mengkonsumsi seperti contohnya minyak dari kelapa sawit atau juga bahan sejenisnya karena sangat berpengaruh untuk ekosistem di hutan sana. Dewasa ini sebenarnya udah banyak bertebaran produk-produk alternatif untuk mengganti fungsi dari minyak kelapa sawit tersebut. Misal saja yang paling banyak sekarang adalah perihal minyak jagung untuk mengganti memasak. Jagung dirasa lebih efisien dan efektif untuk membuat minyak dan untuk memasak. Dan tentunya yang paling penting tidak merusak ekosistem hutan. Yang kedua adalah melakukan tebang pilih. Ini misal saja pilih pohon yang dirasa sudah tua dan akan roboh. Bukan malah menebang asal pohon dan menebang pohon yang muda juga. Yang ketiga adalah mengurangi bahan bakar fosil. Saat ini masih banyak bahan bakar yang bersumber dari fosil hewan ataupun tumbuhan. Contoh kecil saja seperti batu bara dan minyak tanah. Ini jelas tidak baik untuk ekosistem yang ada dan juga jumlahnya pun bisa dibilang terbatas. Yang keempat adalah berhenti membuang sampah sembarangan. Dengan cara berhenti membuang sampah sembarangan ini, dengan cara apabila ingin membuang sampah, tetapi di sekitar tidak ada tempat sampah, maka bisa dibawa dulu sampai nanti menemukan tong sampah. Kemudian kelima, memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum yang terkait. Untuk dapat mengatasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka diperlukan langkah konkret dari pemerintah atau juga instansi terkait. Pemerintah harus membuat peraturan yang tegas dan memberi sanksi yang berat untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Pemberian sanksi ini bertujuan agar mendapat pelajaran dan menyesal atas perbuatannya. Dan yang terakhir adalah beralih ke pupuk alami. Pupuk alami ini maksudnya pupuk organik yang mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau,
pupuk kandang, sisa panen, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota atau sampah. Baik teman-teman, itu pemaparan materi dari kelompok 8. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan yang peserta yang lain. Oke. Setiok sudah raisen. Silakan Setio, ingin bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Setio. Saya ingin bertanya, tadi kan udah disebutkan tuh kegiatan-kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem gitu. Yang saya mau tanyakan itu, apakah kegiatan manusia itu dapat mempengaruhi siklus-siklus yang tadi udah disebutkan nggak? Kalau memang misalnya iya, berpengaruh di bagian mananya? Terima kasih. Silakan kepada kelompok 8, dipersilakan untuk menyampaikan jawabannya. Untuk moderator bisa minta waktu diskusi sebentar? Oke, boleh. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada 2 kesempatan untuk bertanya. Untuk moderator, bisa minta waktunya untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Setio? Oke, silakan. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Setio. Apakah manusia berpengaruh dalam siklus-siklus biogeokimia yang tadi sudah kami jelaskan? Tentu, manusia tentu sangat berpengaruh. Karena manusia yang bersifat konsumtif dan oleh karena itu, jika organisme yang ada di muka bumi ini terus dikonsumsi oleh manusia, tentunya juga akan berdampak oleh siklus biogeokimia. Contoh, jika organisme yang dimanfaatkan pada siklus nitrogen kan diutamakan pada tumbuhan yang berbibir akar. Contohnya bisa saja oleh tumbuhan akar legum atau Marselia crenata yang tadi sudah dijelaskan. Jika manusia yang bersifat konsumtif dan terus menerus memanfaatkan secara eksploitatif terhadap tumbuhan itu, maka siklus tersebut juga akan berpengaruh besar dan juga akan berdampak negatif juga. Selain itu juga dengan pengaruh manusia yang menggunakan tanah bisa jadi sebagai pemukiman atau sebagai ladang, itu juga akan berpengaruh. Begitu. Bagaimana, Setio?
Eh, cukup tapi masih ini kalau misalnya pada penggunaan pupuk itu kan tadi kan dapat merusak tanah gitu ya. Itu apakah dengan pemakaian pupuk yang tidak alami itu tuh dapat mempengaruhi siklus-siklus juga nggak? Halo, suaraku kedengeran nggak? Ya, kedengaran. Oh, oke. Untuk untuk penggunaan pupuk yang tidak alami sepertinya kalau manusia tidak melakukannya secara masif juga tidak akan berpengaruh besar terhadap siklus. Tapi jika dilakukan dengan secara masif tentu akan berpengaruh secara masif terhadap siklus tersebut. Karena siklus tersebut juga kan tidak dari satu komponen doang kan, misal tanah. Bisa juga dari hewan pengkonsumsi dari tumbuhan, dari bakteri dekomposisi, detritivore, begitu. Gimana sih, Cok? Oke, udah cukup jelas. Terima kasih ya, Nia. Oke. Baik, bagi teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Pertanyaan masih dibuka dua kesempatan untuk bertanya. Yang lain silakan. Silakan teman-teman yang lain, masih ada 2 pertanyaan lagi bagi yang ingin bertanya.
Baik teman-teman, jika tidak ada yang ingin bertanya atau menambahkan, mungkin untuk diskusi kali ini bisa kita cukupkan. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dalam memandu keberlangsungan diskusi kali ini. Untuk selanjutnya, dipersilakan kepada Pak Baskoro untuk menyampaikan materi perkuliahan kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi sudah dipaparkan cukup banyak, cukup bagus. Saya akan menambahkan beberapa poin saja yang mungkin masih terlewat gitu ya. Baik, jadi melanjutkan materi sebelumnya mengenai problem distribusi dan kemelimpahan pada tingkat komunitas, maka pada hari ini subtopiknya adalah mengenai fungsi komunitas. Ya, seperti sudah pernah kita sekilas sebutkan bahwa komunitas bisa ditinjau dari 3 sudut, yaitu struktur komunitas, proses, dan fungsinya. Ya. Jadi struktur kemarin sudah sekilas, nanti minggu depan akan dibahas metode-metodenya begitu ya. Baik, berbicara mengenai fungsi, ini yang paling mudah adalah membayangkan perannya atau profesinya. Ya, secara klasik dikenal ada konsep produsen primer, produsen sekunder, ada konsumen primer, dan seterusnya sampai top predator. Jadi terkait dengan rantai makanan. Dan karena ini levelnya adalah komunitas, maka pasti terkait dengan kondisi abiotik lingkungan sekitarnya. Nah, berbicara mengenai rantai makanan, yang paling bawah tentunya adalah produsen, gitu ya. Ada produsen primer, ada produsen sekunder. Ya. Kemudian juga terkait dengan siklus nutrisi karena ada saling proses rantai makanan, ada perpindahan materi dan energi. Nah, nanti juga akan terkait dengan masalah ekosistem health atau kesehatan ekosistem karena berkembangnya peran manusia dalam kehidupan di bumi ini. Jadi seperti yang sudah disebutkan, dipaparkan tadi gitu. Jadi produktivitas primer itu adalah produksi senyawa organik ya, karena istilah organik itu yang dihasilkan oleh organisme. Ya. Kalau di biologi begitu. Jadi istilah organik anorganik itu istilahnya orang biologi ya. Disebut organik itu karena dari organisme. Kalau anorganik karena tidak dari organisme gitu. Tapi nanti kalau orang kimia akan beda. Sebagai contoh ini selingan saja tapi sering menimbulkan kebingungan gitu ya. Kalau orang biologi memilah sampah organik anorganik, itu pasti plastik Anda masukkan ke dalam kategori anorganik ya kan? Karena kita anggap bahwa anorganik itu plastik itu tidak dihasilkan dari bagian tanaman. Tetapi padahal plastik itu adalah hidrokarbon. Bahan dasar asalnya plastik adalah minyak bumi. Minyak bumi dari apa? Dari organisme. Jadi kalau orang kimia menyebut plastik itu organik. Bahan kimia organik itu plastik. Yang anorganik itu besi gitu. Karena besi sama sekali tidak berasal dari makhluk hidup ya. Nah, itu kilasan saja. Tapi karena kita konteksnya biologi, maka senyawa organik itu yang dari organisme. Ya. Di mana dalam memproduksi gitu ya, dalam produksi organiknya, ini terkait dengan ketersediaan gas CO2 ya, karena tanaman itu memanfaatkan karbon dalam bentuk gas. Jarang sekali dalam bentuk karbon dalam bentuk lain gitu ya. Kecuali beberapa tanaman yang akuatik, maka dia menggunakan karbon terlarut dalam air. Kemudian dalam prosesnya membutuhkan bantuan energi, ya. Yang paling banyak adalah yang fotosintetik, tapi ada juga yang kemosintetik. Ya. Nah, yang pada tingkat pertama itu pada
tumbuhan maka disebut sebagai produsen primer. Nah, dalam produksi ini dikenal ada net dan gross. Kalau net itu yang bersih, gross itu yang kasar. Jadi produk kasar dan produk bersih. Ya. Untuk fotosintesis sudah sangat lazim gitu ya, konversi dari karbon O2 air menjadi molekul yang lebih kompleks dengan bantuan energi foton atau matahari, sehingga disebut fotosintesis. Nah, namun jangan lupa bahwa di bumi ini juga ada sumber-sumber energi, ada habitat-habitat lain yang tidak tersedia matahari. Jadi misalnya ada kemosintetik, ya, kemosintetik misalnya penggunaan sumber-sumber sulfur, sumber-sumber amonia, sumber-sumber nitrogen, sumber-sumber besi yang biasanya ini adalah organisme renik, gitu ya. Jadi produsen primer tingkat renik, bakteri-bakteri yang tinggal di habitat-habitat yang ekstrim, misalnya pada kawah-kawah gunung api, pada sumber air panas, baik itu di daratan maupun di dalam lautan, terutama yang ada di dalam lautan, yang karena sangat dalam dan gelap sehingga sinar matahari tidak mungkin masuk, sehingga matahari tidak menjadi sumber energi utama, sehingga mereka memanfaatkan metode oksidasi besi, nitrogen maupun sulfur untuk menjadi molekul kompleks glukosa dengan sisa-sisanya, ya. Sehingga makanya kalau kita lihat di beberapa tempat itu yang sumber-sumber air panas itu kan ada warna, ada bau belerang, ya. Bau belerang yang kuat itu adalah hasil dari perombakan H2S menjadi asam sulfat. Demikian juga pada asam nitrat, ya, dan oksida besi. Nah, ini tadi contohnya gitu ya, ada beberapa sumber, kemudian bahan-bahan yang untuk sintesis. Nah, yang harus selalu kita ingat bahwa dalam proses produksinya itu disebut sebagai gross, ya, produksi kasar total, tetapi karena si produsen sendiri ini adalah makhluk hidup yang butuh tumbuh, berkembang dan maintenance, ya, bukan mesin sehingga dalam proses produksinya itu pasti ada ketidakefisienan, ya. Tidak mungkin 100% efisien. Maksudnya karbon 100 gram, sinar matahari 100 joule, ya, 100 kalori, oksigen 100 gram itu sama dengan 300. 100 tambah 100 tambah 100 menjadi 300. Tidak. Karena hasil produksinya itu juga digunakan misalnya untuk bernafas sendiri, untuk membangun sel, mengganti sel, berkembang biak, dan seterusnya, ya. Sehingga ada loss energy. Nah, yang loss energy itu bahkan kadang-kadang lebih tinggi daripada energi yang tersisa. Nah, energi yang tersisa ini yang dimanfaatkan oleh konsumen tingkat berikutnya. Itu yang disebut net, ya, bersih. Pernah, ini jangan lupa ya. Jadi pernah saya beberapa tahun yang lalu kuliah hanya mengandalkan pinjam catatan, pinjam PPT, karena PPT saya ingat hanya gambar-gambar, kalau nggak mendengarkan pasti bingung, apalagi nggak kuliah, nggak mendengarkan gitu ya. Saya kasih pertanyaan sederhana, apa bedanya gross production sama net production? Jawabannya net production adalah produksi jaring-jaring gitu. Net itu dikira jaring gitu kan. Ya, jadi sangat jauh. Kayak yakin itu pasti nggak pernah kuliah atau nggak pernah belajar gitu ya. Karena net itu bahasa Inggrisnya bersih, gross itu kasar. Nah, dalam kehidupan produsen itu kan ada yang hidupnya di terestrial, ada yang di akuatik. Nah, pada terestrial meskipun juga dipengaruhi oleh sinar matahari, tetapi relatif melimpah gitu ya. Sinar matahari relatif tidak menjadi batasan, sehingga dalam pertumbuhannya relatif yang menjadi faktor pembatas adalah air, ya, karena air itu bisa mengalir, terserap dan sebagainya. Sementara pada habitat akuatik, karena airnya itu melimpah, maka air tidak menjadi masalah. Jadi tidak ada istilahnya kekeringan pada alga, pada fitoplankton, ya.
Sehingga yang menjadi pembatas adalah sinar, karena sinar matahari itu tidak mampu menembus air sampai jauh dalam. Ya. Jadi ada zona-zona tertentu yang mampu dilalui, yang biasa disebut sebagai zona fotik, ya, zona yang masih mampu menerima penetrasi sinar. Ya. Sehingga kalau kita lihat di ekosistem perairan itu ada zona fotik yang hanya tipis, maksimal 200 meter untuk laut lepas dan samudera lepas yang jernih begitu ya. Kalau di daerah pesisir yang banyak sedimen, banyak sungai, banyak endapan, itu paling seperti kita lihat di pantai utara Jawa itu bahkan 5 meter saja nggak nyampai, atau maksimal 5 meter lah ya. Itu. Jadi sedalam-dalamnya hanya 200. Sisanya adalah zona afotik. Zona yang tidak ada sinar matahari, tidak mampu ditembus sinar matahari. Nah, apakah di sini itu tidak ada organisme? Ada gitu. Nah, apa? Terutama memang konsumen gitu ya. Produsennya apakah ada? Ada beberapa yang mampu misalnya menangkap sinar matahari yang sangat minim sekali atau memanfaatkan tadi energi kemosintesis ya. Bahkan sampai palung yang paling dalam. Nah, kalau berbicara secara komunitas, ya, komunitas dan ekosistem di bumi ini kan banyak tipe-tipe ekosistem gitu ya, Mas, dengan komponen-komponen komunitas di dalamnya masing-masing. Nah, mereka memiliki tingkat produktivitas primer yang berbeda-beda ya. Misalnya ini ada beberapa tipe ekosistem, ada hutan hujan tropis, hutan tropis musiman, evergreen dan seterusnya ya, sampai padang pasir, kemudian danau, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat ini adalah jumlah area total, kemudian rata-rata net produksi bersih gitu ya. Nah, bisa dilihat saja misalnya dengan produktivitas primer bersih, maka nampak bahwa hutan hujan tropis ini yang menghasilkan produktivitas yang paling tinggi sampai 2.200 gram per meter persegi per tahun. Ya, jadi kalau dikalikan luasan area maka produksi seluruh dunia ada 37 juta ton per tahun ya, dalam bentuk karbon. Atau kalau cadangan karbon yang diproduksi atau yang bisa disimpan ya, itu adalah cadangan karbonnya sampai 37 ya. Dibandingkan dengan ekosistem daratan yang lain ya, hutan musiman hanya 12, evergreen itu bangsanya pinus begitu, deciduous itu yang luruh ya, kemudian savana itu cukup lumayan karena padang rumput itu 13, lainnya kecil-kecil ya. Danau sungai itu hanya 0,5. Tetapi ternyata kalau dengan total misalnya untuk kontinental itu 115. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam perairan laut itu banyak alga-alga fitoplankton yang hidup gitu, dan itu jauh lebih tinggi dibandingkan hutan hujan tropis. Hampir sama lah ya. Ini bayangkan hutan tropis 37, sementara di lautan terbuka yang diproduksi oleh fitoplankton itu ada 41 juta ton. Sehingga totalnya itu ada 55 ya. Memang kalau dibandingkan dengan total daratan memang lebih kecil, tetapi kalau ekosistem per ekosistem kondisi lautan ini tidak kalah dengan hutan hujan tropis. Dia sebagai cadangan karbon juga penghasil sekaligus juga penghasil oksigen yang tinggi gitu ya. Jadi ini perlu diingat kalau ditanya di bumi ini sumber karbon, sumber energi terbesar di mana? Bukan hutan hujan tropis, tapi adalah lautan terbuka oleh fitoplankton. Nah, bagaimana cara mengukur produktivitas primer? Ya kalau dengan satu persatu tanaman gampang ya. Disinari tanaman ditanam di polybag, kemudian media tanamnya steril 0 gitu ya, lalu diberi N, misalnya pupuk N sekian, pupuk B sekian dan seterusnya, sumber karbonnya terukur dalam ruang tertutup, oksigen, sinar tertutup, lalu dia tumbuh, hasil biomasanya daun batang itu diukur ya, metode karbon gitu. Berapa gram karbon, berapa gram N, dan seterusnya bisa ketahuan. Nah, sekarang bayangkan kalau ditanya berapa produktivitas primer seluruh bumi,
Nah, tadi seperti tadi ini, bagaimana cara ngukurnya ini? Ini seluruh bumi loh. Ya, ya mungkin kalau hutan apa mungkin ditebang satu persatu, ya nggak mungkin ya. Apalagi kalau lautan, apakah mau nyaring plankton satu lautan? Tidak mungkin. Nah, ada caranya. Itu dengan bantuan teknologi satelit, dengan teknologi remote sensing. Ya, remote sensing itu pengukuran jarak jauh. Itu dengan satu metode spektrofotometri, mungkin yang sudah pernah praktikum biokimia, genetika, mikrobiologi kan pakai spektrometer itu ya, mengukur indeks bias cahaya. Nah, ada satelit, ini namanya satelit Terra, itu mempunyai metode namanya MODIS, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Jadi spektrogramnya itu dari jarak jauh di satelit. Nah, datanya itu dihasilkan ada namanya NDVI. Ya, NDVI ini adalah indeks vegetasi, normalized difference vegetation index. Maksudnya adalah citra warna, citra cahaya dari bumi, daratan maupun lautan itu lalu dikelas-kelaskan. Kalau warnanya redup, hijau redup, itu artinya apa? Hijau tua warna apa gitu ya. Terkait dengan produksi karbon atau produktivitas yang dihasilkan oleh vegetasi, sehingga namanya ada vegetasi. Termasuk juga kandungan klorofil di permukaan laut. Kalau yang NDVI ini untuk daratan, kalau yang lautan tuh pakai klorofilnya. Nah, ini gambarannya. Jadi ada satelit, satelitnya memancarkan sinar spektrogram, spektrofotometri gitu ya, diterima oleh satelit yang lain, ya, sehingga terukur. Nanti datanya terukur. Nah, dari hasil pengukuran lalu diolah dengan menggunakan skala warna. Misalnya ini untuk kandungan klorofil yang dibaca sebagai tingkat produktivitas ya, dalam miligram klorofil per kubik, itu mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi gitu ya. Paling rendah itu yang ungu, paling tinggi yang orange. Ini terlihat bagaimana di seluruh permukaan laut ini tidak merata. Untuk laut-laut yang terlalu jauh lepas gitu ya, itu rendah sekali. Tetapi yang semakin mendekati daratan, ini produktivitasnya tinggi. Mengapa? Karena dapat limpahan nutrien dari daratan, ya. Ada run off. Ya, jadi sumber nutriennya itu dari daratan. Ya. Dan ini karena dipengaruhi arus, siklus-siklus arus, maka polanya juga berbeda-beda. Ya. Terlihat ini bagaimana terutama pinggir daratan dan kawasan tropis ini cukup subur. Indonesia ini cukup subur, ya. Termasuk beberapa tempat yang lain. Nah, untuk yang daratan, ini yang dimaksud sebagai citra NDVI lalu diolah gitu ya. Bagaimana NPP dalam kilogram per meter persegi per tahun. Ya, yang putih ini yang 0 sampai yang paling tinggi yang hijau tua. Nah, terlihat ini bagaimana di kawasan tropis produktivitas primernya lebih tinggi dibandingkan daerah gurun, daerah subtropis, bahkan kutub utara dan posisi selatan begitu. Terlihat ini adalah daerah-daerah hujan tropis gitu ya, Amerika Selatan, Afrika bagian tengah dan Indonesia. Nah, ini kalau diperincikan lagi juga beda-beda gitu. Ada yang sangat tinggi, ada yang sedang, ada yang minim begitu. Nah, ini semuanya tidak manual mengukurnya tapi menggunakan metode satelit. Dan ini bisa continue ya, sepanjang waktu real time, detik demi detik, selama satelitnya masih mengorbit bumi, data itu akan ketahuan terus. Jadi perubahan lahan, perubahan produksi itu bisa diketahui. Manfaatnya kalau misalnya dengan mengetahui produktivitas primer ini kan artinya plankton-planktonnya yang subur di mana. Kalau plankton subur pasti ikan-ikannya banyak karena ikan pemakan plankton. Nah, dengan mengikuti peta klorofil ini, maka nelayan-nelayan besar, kelas besar raksasa yang armadanya besar-besar akan mengikuti kemana. Jadi dia tidak akan pernah mancing atau nangkap ikan di daerah ungu. Percuma, ikannya sedikit. Mengapa ikan sedikit? Produktivitas primernya sedikit, nggak ada plankton atau planktonnya sedikit, ikannya sedikit. Maka milih di daerah yang banyak plankton. Itu begitu caranya. Nah, terkait dengan dampak manusia, maka ada konsep yang namanya HANPP, Human Appropriation Net
primary production, ya, itu dampak manusia terhadap produksi primer. Nah, dampak manusia sendiri ini biasanya terkait dengan perubahan tata guna lahan yang awalnya hutan, yang produksinya tinggi menjadi padang rumput atau pertanian yang jauh lebih rendah, atau bahkan menjadi padang pasir yang tidak terproduksi gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang disebut sebagai aktual NPP gitu. Nah, ini juga dipetakan gitu ya, dipetakan antara data satelit tadi produktivitas primer dengan data aktivitas manusia ya, atau populasi manusia. Nah, ini terlihat bagaimana kawasan-kawasan yang terdampak oleh aktivitas manusia yang sangat tinggi. Ya, terlihat ini bagaimana wilayah-wilayah yang populasi dan aktivitas tinggi, misalnya Amerika. Ini Amerika bagian utara, pantai barat, Eropa. Ya, Eropa ini sudah cukup lama hancur lebur karena hutannya berkurang. Ya, populasi manusia sudah kuno. India ini padat penduduk, China ini padat penduduk, Pulau Jawa termasuk padat penduduk. Ya, sehingga warnanya merah. Ya, sehingga net production primernya sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Ya, ini gambaran mengenai HANPP. Nah, kalau tadi itu dipengaruhi oleh antropogenik, pengaruh manusia. Ya. Lalu bagaimana dengan isu mengenai perubahan iklim? Ya. Meskipun perubahan iklim itu juga disebabkan atau diperparah oleh aktivitas manusia. Ya. Ini ada juga gambaran bagaimana perubahan iklim itu mendorong ikut juga mempengaruhi tingkat produktivitas primer bersih di seluruh dunia. Ya. Nah, ini bisa dilihat nanti dibaca lagi bagaimana ada perubahan-perubahan. Ya. Sekali lagi Indonesia ini sangat dinamis, terutama karena di Jawa yang padat penduduknya. Ini mulai ada Kalimantan, Sulawesi, dan sedikit ini juga ada mulai perubahan gitu ya. Jadi sekali membahas ini yang alamiah maupun yang pengaruh manusia. Kalau tadi kan dibahas mengenai pencemaran dan sebagainya. Nah, ini langsung saya kaitkan dengan masalah produktivitas primer, sekunder, dan siklus biogeokimia. Nah, produktivitas sekunder ini karena merupakan kelanjutan dari produktivitas primer, maka di samping net primary juga ada net secondary gitu ya. Cara perhitungannya ya gampang. Kalau net primer tadi gross dikurangi penggunaan, maka kalau net sekunder ya gross sekunder dikurangi penggunaan begitu. Nah, terkait dengan masalah net produktivitas sekunder ya, net produktivitas, maka di samping rantai makanan tapi juga perhatikan piramida ya, sehingga kalau dalam struktur komunitas ya, perhatikan baik-baik. Dalam struktur komunitas kan membahas itu kan jenis dan jumlah. Ya. Ada berapa banyak jenis, ada berapa jumlah. Bentuknya pasti piramida. Level yang paling bawah itu pasti jenisnya relatif banyak, jumlahnya sangat banyak. Semakin ke atas, semakin sedikit. Yang biasa disebut sebagai top predator. Tidak mungkin top predator itu populasinya tinggi, ya, nanti tidak seimbang. Nah, bentuk piramida ini juga identik dengan fungsinya. Ya, di samping struktural, komposisinya berbeda-beda, maka fungsinya juga berbeda-beda. Pada level produsen, maka produktivitas bersihnya misalnya bisa mencapai 1000 kilokalori, ya, 100.000 kalori, ya, 1000 kilo. Nah, dikurangi oleh proses-proses internal, ya, maka setelah dikonsumsi oleh konsumen primer, maka energi yang tersedia tinggal 100. Ya, berkurang karena digunakan untuk tumbuh rumput, untuk tumbuh serangga. Dikonsumsi lagi oleh tikus, tinggal 10. Nah, terakhir hanya tinggal 1. Bayangkan untuk mampu mensupport energi 1 kilokalori pada top predator itu diperlukan 100.000 ini. Itu loh cara membacanya. Cara membayangkan bagaimana kehidupan di bumi ini misalnya untuk top predator dalam rantai makanan itu sangat tergantung oleh energi yang disuplai dari level paling bawah juga gitu. Ya.
Nah, kemudian masuk ke dalam siklus biogeokimia ya, dari biologi, geologi, dan kimia. Gitu. Paling tidak ada karbon, ada nitrat, fosfat, gitu ya. Nah, secara alami itu berjalan dengan alamiah ya, normalnya. Gitu. Di mana siklus karbon itu mulai dari hasil keluaran alamiah dari gas dari kawah gunung gitu ya, dari proses dekomposisi dan sebagainya yang masuk ke atmosfer lalu digunakan oleh produsen primer untuk kegiatan membentuk ini fotosintesis. Nah, ini ada selisih gitu ya, karena dia juga ada respirasi gitu. Maka kandungan karbon ya, kadar karbon yang disimpan dalam satuan miliar metrik ton ya, banyak sekali ya. Billion metrik ini 1000 ya. Billion miliar, million juta ya. Jadi triliun ya, triliun ton. Di atmosfer itu terkandung 750 triliun ton karbon ya. Ya, yang digunakan oleh vegetasi terestrial ini siklusnya sekian, yang masuk 61 keluar 60 gitu. Sisanya dalam lain-lain. Yang tersimpan cadangan karbonnya itu sampai 2000 triliun ton. Kalah jauh kalau di plankton. Ya, tadi sudah saya paparkan, di lautan ini lebih tinggi. Sehingga kalau dibilang cadangan karbon bumi itu tertinggi bukan di hutan tropis tetapi di lautan. Ada 40.000 triliun ton. Ya. Nah, secara alamiah begini. Lalu ada sumbangsih dari manusia, yaitu karena penggunaan energi karbon, minyak, batu bara, kayu yang dibakar. Karena dibakar otomatis karbonnya lepas. Nah, itu menyumbang 55 triliun ton per tahun. Ya. Yang ini yang biru alamiah, yang merah ini adalah pengaruh antropogenik gitu ya. Nah, di sini ada merah, ini anak perubahan land use, asalnya hutan menjadi pertanian, ya itu menyumbang sekitar 1,6 triliun ton. Nah, kalau dirinci lagi bisa sangat banyak gitu ya. Ini misalnya mulai dari sumbangan fotosintesis berapa banyak ya. Ini satuannya gigaton, giga itu 1000 ton ya, 1000 ton. Ya, gigaton ini sekian, dari dekomposisi berapa, cadangan karbon berapa, di tanah berapa, di sedimentary karbon yang di sedimen berapa ya. Kemudian yang masuk ke laut tadi plankton terendapkan ribuan tahun menjadi minyak diambil sebagai bahan batu bara maupun minyak lalu dibakar ya tadi. Kemudian pertanian ini juga menyumbang siklus karbon ya, karena ada pembakaran lahan ya, ada pembuatan pupuk, kompos, itu juga melepas karbon karena ada panas yang dilepaskan, karbon yang terlepas. Nah, ini gabungan dari faktor alamiah maupun antropogenik ya, sehingga yang terjadi di bumi ini adalah kombinasi dari keduanya pada masa sekarang. Meskipun nampaknya kecil, hanya 5 triliun gitu ya, tetapi kalau ini terus-menerus maka akan berpengaruh terhadap proses atau siklus nutrien, terutama siklus karbon. Ya, kemudian ini tadi siklus karbon, siklus nitrogen sudah dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk nitrogen berubah oleh bantuan oleh berbagai macam organisme, baik makro maupun mikro, gitu ya. Ada bakteri pengikat nitrogen, ada nitrifikasi, denitrifikasi, dan seterusnya, gitu ya. Nah, tentang pengaruh manusia, gitu. Ini kan sama seperti yang karbon tadi. Jadi dalam kondisi normal ini ada siklusnya sendiri, gitu ya. Nah, karena ada efek manusia, maka akan menyumbang juga bagaimana siklus nitrogen itu terjadi gitu ya, melalui misalnya yang paling banyak adalah dari lahan pertanian. Jangan salah, di lahan pertanian itu kan masif sekali menggunakan pupuk, terutama pupuk N, urea ya, itu
luar biasa banyaknya. Kadang-kadang penggunaannya juga tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai kebutuhan. Banyak petani atau sistem agrosistem itu pikirannya semakin banyak memupuk semakin tinggi, padahal daya serap tanaman kan terbatas ya. Ada proses-proses tertentu. Nah, karena berlebihan maka dia akan run off masuk ke dalam tanah masuk ke aliran air, masuk ke sungai, danau, lalu terjadi penyuburan atau eutrofifikasi ya. Karena airnya menjadi sangat subur, maka planktonnya berkembang, meledak ya. Terjadi kekurangan oksigen gitu. Kemudian juga karena hasil pembakaran dari gas-gas buang itu masuk ke atmosfer dalam bentuk nitrogen dalam bentuk gas gitu ya, lalu masuk dalam bentuk hujan asam. Ini juga menjadi isu. Nah, ini juga masih terus berlangsung gitu ya. Jadi jangan salah, pertanian itu salah satu industri manusia yang tidak ramah lingkungan sebenarnya. Orang salah kaprah loh. Jadi proses pertanian dan peternakan ya, terutama peternakan itu menyumbang gas metana. Ya, gas amoniak dan metan itu jauh lebih tinggi daripada polusi kendaraan bermotor. Itu yang disembunyikan oleh banyak orang yang jarang diungkap dan dibahas. Mengapa? Karena negara-negara maju Eropa, Amerika industri peternakannya tinggi. Australia, terutama Australia, Amerika, Eropa itu industri peternakannya sangat tinggi. Jadi tingkat pencemaran metan, gas metan yang menyebabkan pemanasan global itu dari sistem peternakan pertanian jauh lebih tinggi daripada pembakaran minyak. Ya, itu perlu diingat. Silahkan cari dosa pertanian dan peternakan. Ini di sini. Kemudian masuk lagi juga fosfat. Fosfat ini sumbernya dari batuan awal bumi, lalu dia sifatnya slow release ya, karena pelapukan. Digunakan hanya sedikit sebenarnya oleh tanaman begitu. Kemudian siklusnya melalui dekomposisi dan seterusnya ya. Nah, karena efek manusia juga ini tadi sama, yang paling banyak adalah sama pertanian ya, dia menggunakan sebagai pupuk atau fertilizer. Sekali lagi, pupuk yang paling dasar adalah NPK, nitrogen, fosfat dan kalium ya. Nah, ini juga banyak leaching ke dalam tanah, apalagi fosfat. Ya. Fosfat itu sifatnya sebenarnya kebutuhannya sangat sedikit. Satu, kedua, dia sangat mudah terikat oleh tanah liat. Nah, kalau sudah terikat di tanah liat, tanaman nggak bisa mengambil, jadi percuma saja. Dan itu tidak diketahui oleh mayoritas petani. Ya, jadi punya lahan pertanian, mayoritas tanah merah, tanah liat, dikasih pupuk kok nggak subur, kasih lagi kok nggak subur. Bukannya pupuknya kurang, tapi pupuknya itu tidak efisien karena hilang, larut atau diikat oleh tanah. Ya, tidak mampu terserap. Nah, itu semakin boros. Lah, kenapa masih itu ya dibiarkan saja, namanya pabrik. Pabrik kan yang penting jualan laku, gitu, nggak peduli gitu ya. Nah, itu yang salah kaprah. Nah, sehingga sekarang yang dikembangkan sebenarnya adalah bakteri-bakteri untuk memecah fosfat di dalam tanah, sehingga tidak perlu dikasih pupuk. Fosfat yang terikat tadi terurai dan bisa dimanfaatkan. Itu namanya pupuk hayati, ya, bukan pupuk organik. Agen hayati, ya, itu yang memecah fosfat. Gitu. Kemudian yang kedua, di samping dari pertanian, itu juga dari kalian yang kalau mencuci baju menggunakan sabun deterjen yang sangat luar biasa, kalau tidak berbusa melimpah ruah, itu tidak puas begitu. Nah, itu padahal pupuk deterjen itu disusun itu oleh komponennya adalah fosfat. Ya. Nah, kalau bajunya sedikit, baju banyak, ngasih sabunnya sama saja, yang penting melimpah ruah lah, itu sisanya masuk ke air lalu menjadi pencemaran yang tinggi. Belum lagi berbicara mengenai laundry itu kan sak ngawur-ngawurnya kalau nyuci ya. Dia kejar cepat, baju 5 ya deterjennya banyak, baju begini,
deterjen yang dipakai untuk baju 5 sama baju 10 sama gitu. Ya karena dia ngejar target cepat gitu ya. Semakin banyak memang cepat gitu. Tetapi pencemarannya juga semakin dahsyat ya. Bisa dihitung itu kalau mau penelitian, ada yang mau penelitian itu bisa mengenai pencemaran lingkungan, berapa banyak wilayah di satu wilayah itu jumlah warganya, laundrynya berapa, air limbah yang masuk ke sungai di Tembalang berapa, kandungan fosfatnya, ya itu pasti akan sangat kelihatan sekali. Ya itu sangat mengganggu siklus fosfat. Nah, kira-kira itu tambahan dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa lewat chat room saja. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.